Pajajaran, Pancang tidak galur. Kujang Pajajaran, Pancang tidak galur. Kujang Pajajaran. Pancang tidak galur. Yang pertama itu adalah pembukaan. Yang kedua sambutan yaitu diantaranya dari Ketua DPC Ciasem, dan sambutan yang kedua nanti dari Ketua DPC. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketum DPD Kujang Pajajaran. Walaupun secara administratif SK sudah diberikan, tetapi secara simbolis mungkin pada hari ini ingin dikukuhkan, dihadiri oleh rekan-rekan, dan disaksikan mungkin oleh rekan-rekan acara hadisannya. Saya hormati juga kebetulan ada Pak RT ya Pak RT yang masuk kepada kepengurusan Ciasem. Ya tidak banyak mungkin yang akan saya sampaikan. Yang pertama perlu diketahui bahwa untuk Kabupaten Subang ini kita belum dibentuk ketua DPD. Perlu diketahui. Jadi kenapa saya sebagai ketua umum belum membentuk atau mengukuhkan ketua DPD di Kabupaten Subang? Dari beberapa orang yang pernah menjadi ketua DPD itu di Kabupaten Subang ini memang belum layak dan belum mumpuni untuk memimpin sebuah kabupaten itu. Jadi kami beserta sekjen untuk Kabupaten Subang kita bentuk hanya kepengurusannya saja. Ada Panglima DPD Pak Ipan, Pak Oday sebagai publikasi media, dan mungkin ada rekan-rekan yang lain, hanya kepengurusan saja. Cuman secara struktural inti untuk DPD Kabupaten Subang ini langsung SK-nya di DPP. Sampai nanti kami dari DPP ini menunjuk menunjuk salah satu orang yang memang dikira pantas untuk menduduki DPD Kabupaten Subang. Kenapa harus diarahkan melalui DPP dulu? Karena Subang ini merupakan nanti tolak ukur Pak, tolak ukur cikal bakal dari organisasi Kujang Pajajaran Nusantara. Gitu. Jadi memang dibutuhkan orang yang memang siap mental dan tangguh. Karena Subang ini menjadi sorotan bukan hanya di Jawa Barat, tapi sudah menjadi sorotan nasional dengan adanya Pelabuhan Patimban dan Surya Cipta nanti ke depan. Jadi kami pun dari DPP tidak ingin serta-merta menunjuk asal-asalan untuk menjadi ketua DPD. Itu perlu diketahui. Dan Pak Asep yang ini adalah ketua sekjen DPP ya. Jadi perlu digaris bawahi bukan sekjen DPD, sekjen DPP. Karena sampai saat sekarang DPD ini belum menunjuk dan menentukan DPD ini untuk menunjuk sekjen DPD Subang dan ketua DPD Subang belum.
Jadi untuk Subang semua nginduknya ke DPP sampai nanti dikira ada yang pas dan cocok untuk menjadi ketua DPD Kabupaten Subang. Yang kedua, saya harapkan bahwa Kecamatan Ciasem ini memang juga merupakan salah satu kecamatan yang katakanlah di Pantura ini cukup signifikan. Jadi ada beberapa hal yang memang cukup unik. Artinya cukup unik di sini secara sumber dayanya juga ada laut, ada pabrik. Jadi diharapkan ini harus solid sebagai penyangga. Ya, saya harapkan seperti itu. Dengan kecamatan-kecamatan yang lain, khususnya yang ada di Pantura, umumnya yang ada di Kabupaten Subang. Jadi saya harapkan anggotanya itu diperbanyak. Jadi katakan gini, sekarang kita jangan berbicara selektif untuk memilih. Enggak, kalau dia ingin masuk Kujang, tampung aja dulu. Nanti benar dan tidaknya keputusan ada di ketua DPC. Nanti kan ada anggaran dasar rumah tangga, lamun nggak langgar baru gitu. Jadi saya sekarang menginstruksikan silakan rekrut sebanyak-banyaknya untuk Kujang Pajajaran. Karena kita mau tidak mau sekarang juga harus mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya juga. Tidak mungkin selama pergerakan kita ngambil dari Cikampek kan gitu. Saya harapkan Subang juga menjadikan solid. Itu silakan rekrut. Dan perlu digarisbawahi bahwa saya sebagai ketua umum tidak akan mengintervensi di kecamatan. Apabila ada hal-hal perekrutan dan lain sebagainya, silakan SKB, ketua sekretaris. Yang kedua perlu dipahami kepada rekan-rekan yang ada di DPC, silakan ketika ada hal apapun dari kepengurusan anggota di kecamatan, silakan konsultasikan kepada ketua DPC dan sekjen DPC. Jadi saya harapkan seperti itu. Jadi alurnya itu terstruktur gitu. Nah nanti dari ketua umum ataupun pengurus DPD yang lainnya bisa mendapatkan info ataupun hal-hal permasalahan apapun dari ketua DPC maupun sekjen DPC. Jadi alurnya enak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan nanti ya. Kan kepengurusan ini terletak di ketua DPC-nya. Jadi permasalahan apapun silakan komunikasi dengan sekjennya. Saya ketuanya sekjennya. Jadi enak rembukan. Kalau bisa hal-hal apapun, kalau bisa ditangani oleh DPC, tangani aja dulu. Jangan dulu naik ke atas gitu segala permasalahan itu. Supaya apa? Supaya sistem demokrasi secara organisasi ini berjalan. Gitu. Jadi lamun segala ditangani ku DPP ataupun langsung ke atas, nanti secara kedewasaan dari kelembagaan kita itu tetap akan bergantung. Kita akan bergantung ke atas. Justru kan dididik dengan organisasi ini menciptakan sebuah demokrasi, menciptakan sebuah silaturahmi di dalam yang terdalam di dalam organisasi Kujang Pajajaran ini, supaya sini saling ada permasalahan apapun tekudu formil, tekudu juga kieu ngobrol harus formil dan lain sebagainya. Ngobrol biasa aja, ngobrol. Cuman harus juga kepada ketua DPC ataupun jajaran DPC membiasakan 1 bulan sekali, mau 2 bulan sekali ada pertemuan dengan DPC masing-masing, dengan pengurus-pengurusnya, dengan DPC. Apa sih permasalahan yang terjadi di DPC ini? Terus keluhan-keluhan apa saja yang ada di DPC ini? Nah itu harus dibicarakan masing-masing DPC, bukan hanya dari Kecamatan Ciasem saja. Yang saya harapkan seperti itu, organisasi ini harus hidup. Insya Allah kami pun dari DPP sedang memikirkan bagaimana caranya mencari sebuah potensi untuk DPC masing-masing. Kita sudah pelan-pelan kita mulai dari Tambak Dahan dulu, gitu. Jadi nanti kita arahkan. Dan yang paling penting, ormas ini ya bukan pemerintahan, kadek entong nanggung jawab, ya. Perlu digarisbawahi. Contoh ya, ada misalnya yang rumahnya runtuh atau lain sebagainya, terus kurang dibangun, jangan, ya. Kade ya, itu kan sering sekali, mentang-mentang orang sosial kontrol, sosialnya tinggi, gampang kurang bangun, ruak lah, bagian di ruak nggak bangun hese, ya. Itu terjadi itu ya, pernah saya bilang itu di Belanakan tuh terjadi. Rumah Maijah ya, rumah Maijah daerah mana tak? Itu dibangun sama LI, diruntuhkan ke LI, teka bangun deui. Ya kan? Itu jangan sampai. Jadi kalaupun kita bersimpati terhadap ada masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan, kita bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintahan setempat. Sok kalurahna heula supaya tong kasinggung. Pak Lurah tolong dibantu, ada program non rutilahu atau apa silakan. Jadi tong, Gus Kukujang. Jual semen wes sasak dibangun. Nah, itu terjadi ya. Intinya seperti itu. Yang ketiga, saya harapkan
di dalam komunikasi kita aktif ya. Kalaupun misalnya ada kesibukan di dalam ormas ini tidak selamanya tidak selamanya kita harus hadir, harus datang. Enggak, kalau di Kujang sok ada pekerjaan pokok kita yang lebih penting terhadap keluarga untuk menunjang, silakan lakukan. Itu mah hal pokok untuk menghidupi keluarga, silakan. Tong kaieuan ormas. Katakan seperti ini. Istilahnya organisasi untuk nomor 1. Saya mah melarang justru keluarga nomor hiji mah da gering akhir pamajikan ngerokan nanaon kan gitu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan juga. Ya, bukan berarti kita mengabaikan juga organisasi. Kita balance lah, artinya balance. Tapi ada sewaktu-waktu ketika organisasi memanggil, nyawayahna, gitu. Terus yang keempat, ini terkait permasalahan KTA ya, permasalahan KTA. Perlu dipahami oleh rekan-rekan. Jadi KTA itu harus dicetak itu minimal percetakan itu 60 orang. Dan alhamdulillah kemarin Pak Oday juga sudah berkomunikasi dengan percetakan dan tinggal tunggu sudah dikerjakan. Jadi kepada rekan-rekan juga bukan serta-merta misalnya ini 4 orang, 5 orang bisa dicetak, enggak. Jadi lebih sedikit ya biaya produksinya mahal Pak. Minimal kan harus 60 gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah selesai. Gitu. Jadi nanti ketika KTA jadi dikasihkan, saya pengen lihat eksistensinya tages KTA aya, SK aya rek daun deui hayu ya. Tinggal ketua umum ke nagih. Oh, gitu. Aya cenah tuh. Saya upayakan secepatnya. Gitu. Terus saya harapkan nih ya. Ini kan SK ini kan sudah diberikan kemarin Pak. Harusnya dari kemarin itu sudah dikasihkan kepada Muspika, Kecamatan, Polsek, Koramil. Ya oke lah, itu masalah masih kita masih maklum ya, masih maklum. Tapi setelah hari ini, ya ini hari Jumat, hari Senin, wayahna ini dulu sudah tersampaikan ya kepada Kapolsek, Koramil, ini harus sudah disampaikan wayahna. Itu mah mau tidak mau dengan alasan apapun ini harus sudah. Karena organisasi ini bukan organisasi gerombolan, bukan organisasi ilegal, jadi harus diketahui oleh Muspika setempat. Gitu. Dan untuk pengembangan saya harapkan kepada Pak Sodikin sebagai ketua, Pak Agus Doleng dan Pak Koyum ini tolong kembangkan dari masing-masing PAC ya. Ada berapa desa di Kecamatan Ciasem, tolong penuhi semua. Tolong penuhi. Kecamatan yang lain pun harus seperti itu. Nanti secara sosial kita akan dorong secara sosialnya nanti bagaimana caranya anggota kita yang berada di masing-masing desa itu kudu menang bantuan rek PKH, BPNT, BF dan kudu kalinya. Ini sudah kita dorong masing-masing ini. Dan alhamdulillah dari rasaan Pak RT merenan mungkin di dalam dunia pemerintahan desa mah ketika tahu nama Kujang Pajajaran hareudang yakin lah. Lain singa ieu kan dunia abdesi ge gitu kan. Memang sudah pada tahu gitu. Jadi makanya kan kita melalui pertama tambak nahan dulu di kita. Berapa desa ke? 9 desa kita sentuh ya alhamdulillah ngaburu-buru ya kepala desana gitu. Gering kepala desana gitu. Kita mah pengen ketemu dengan kepala desana, ada berapa anggota kita di masing-masing desa, can menang bantuan apapun ceritanya wayahna gitu. Dan itu pun terrealisasi gitu. Alhamdulillah. Nah itu mungkin kita tidak panjang lebar lagi. Cuman saya harapkan pada hari ini setelah saya kukuhkan SK dari DPC ini, nanti tolong hari Senin harus sudah terrealisasi, pengembangan tolong jalankan. Terus yang kedua komunikasinya dengan masing-masing DPC, masing-masing anggota, jangan sampai istilahnya ada miskomunikasi ya, miskomunikasi. Terus ada usulan juga DPC ini kan banyak strukturalnya, jadi nanti dipetakan juga jangan panarsim di bawah karunya, ya. Oke, tadi usulannya gitu. Jadi minimal semua ini bisa berjalan lah masing-masing tugasnya. Ya baik ya. Surat keputusan nomor DPP KPN 01 surat keputusan garis miring 2025 khusus tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kujang Pajajaran Nusantara Kecamatan Ciasem periode 2024-2027
Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Daerah Kujang Pajajaran Nusantara menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ADART Ormas Kujang Pajajaran Nusantara tentang pembentukan serta pengembangan struktur organisasi di semua tingkatan sesuai dengan tujuan organisasi Dewan Pimpinan Pusat, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas fungsi wewenang dan tanggung jawab organisasi, maka Dewan Pimpinan Pusat Kujang Pajajaran Nusantara melakukan konsolidasi organisasi secara struktural, mulai dari Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah hingga Dewan Pimpinan Cabang dan ranting di seluruh Indonesia. Ketiga, bahwa dalam rangka melaksanakan tata kerja organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab organisasi baik secara struktural maupun fungsional dengan tujuan membangun sinergitas melalui koordinasi dan perencanaan program yang telah tertuang dalam ADART. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan permohonan untuk membentuk Dewan Pimpinan Cabang, maka dari itu memutuskan untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kujang Pajajaran Nusantara di Kabupaten Subang. Mengingat satu, arah dan strategi perjuangan organisasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 1985 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Ketiga, anggaran dasar dan rumah tangga Kujang Pajajaran Nusantara. Memperhatikan surat nomor DPP KPN /001/S keputusan /7/2005 Kabupaten dan Kota Subang, yang mana berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat, maka dibuatkan permohonan pengajuan SK kepengurusan DPC Kujang Pajajaran Nusantara Kabupaten Subang periode 4/2007. Surat DPD Kujang Pajajaran Nusantara Kabupaten Kota Subang tanggal 1 Juni 2004 perihal tentang permohonan dan berita acara rapat DPD dan DPC Kujang Pajajaran Nusantara Kabupaten Subang. Memutuskan, pertama, mengangkat Saudara Sodikin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Masyarakat Kujang Pajajaran Nusantara di wilayah kerja Kecamatan Ciasem dan kepengurusan para ketua bidang. Kedua, memberikan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana jabatan dimaksud. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum melalui Peraturan Organisasi Ormas Kujang Pajajaran Nusantara. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Subang pada tanggal 10 Januari 2025, Ketua Umum Yoga Suara Firdaus SPD, Sekretaris Jenderal Bapak Asep Mulyana SE. Secara simbolis, Ketua Ada laut tong dijual, tak jadi ketua. Mending laut bising help dijual. Ikan nyawan. Alhamdulillah, pengukuhan ketua DPD Sasem telah selesai dilaksanakan. Adapun untuk sambutan yang kedua yaitu dari Ketua DPD Sasem. Kami persilakan. Dan tak lupa kepada jajaran Kujang Pajajaran Nusantara yang saya hormati, banyak-banyak terima kasih yang sudah. Dan selanjutnya kami akan mengemban tugas dengan sebenar-benarnya. Apabila anggota kami menyeleweng dari pekerjaannya, akan saya tindak lanjuti dan akan dikeluarkan dari Kujang Pajajaran. Dari saya sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada Pak Sodikin sebagai Ketua DPD Sasem. Adapun untuk acara selanjutnya doa atau penutup, dan nanti setelah doa penutup kita acara foto bersama, ramah tamah dan makan bersama. Sebelum itu kami tutup untuk acara pengukuhan DPD Sasem ini. Kita mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Amin. 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 Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Irfa qadrana wa ta'ala. Amin. Wa yassir umurana wa yassir umurana wa shrah Amin. sadrana. Amin. Alif lam mim Allah la ilaha illa huwa. Amin. Wa bismillahirrahmanirrahim. Ij'alna min ibadika sholihin wa Amin. min ta'atika al-muqbitin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Amin. salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy